Hai, selamat sore sahabat Premier, apa kabar? Salam sehat dari saya, Rumah Sakit Premier Surabaya, saya Airin Tumasoa. Kali ini kita akan membahas tentang nyeri dada pada wanita. Ya kebetulan saya wanita sih, jadi saya harus menjelaskan itu ya. Jadi gini, kadang-kadang kita sering nggak sadar ya bahwa kita ini sebenarnya lagi nyeri, atau cuman deg-degan aja. Kalau saya terus terang, kalau saya lagi ngendarin motor tuh terus ketemu sama polisi, saya suka deg-degan gitu. Apakah ini yang namanya cinta? Oke, baiklah. Kita akan membahas masalah nyeri dada ya sahabat. Di sini saya sudah berada bersama Dr. Christian Pramudita Budianto, spesialis jantung. Halo. Halo dokter, apa kabar? Baik. Baik ya dok ya. Iya. Dokter tuh fresh terus ya dok ya. Memang Harus, begini ya, smiley iya. face memang ya. Iya, biar seger. Iya biar seger ya, baik. Dokter, ini Ya. ngomong-ngomong soal nyeri dada pada wanita. Sebenarnya tuh penyebabnya apa sih dok? Oke. Jadi kalau nyeri dada pada wanita itu penyebabnya, kenapa sih kok yang diangkat tuh topiknya nyeri dada pada wanita? Karena ternyata dari ilmu yang ada, dari data-data yang disampaikan itu ternyata perempuan itu punya ambang batas tahan pada nyeri itu lebih kuat dibandingkan perempuan. Jadi memang betul kalau ada ucapan perempuan tuh lebih tahan banting daripada laki-laki. Karena memang pada dasarnya secara statistik perempuan itu bisa multitasking, bisa lebih tahan terhadap nyeri dibandingkan dengan laki-laki gitu. Jadi makanya sering ada pembahasan tentang bagaimana menyikapi rasa nyeri dada pada wanita. Karena wanita itu kalau bekerja misalnya di rumah bisa sambil gendong anak, bisa sambil masak, bisa sambil ngomong atau memberikan sesuatu. Jadi luar biasa gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada rasa nyeri yang dirasakan, kadang-kadang itu suka nggak terasa atau suka acuh atau cuek kayak gitu. Karena dipikir mungkin itu karena saya habis beraktivitas, karena saya habis misalnya gendong anak, atau saya habis misalnya memasak, atau habis melakukan pekerjaan yang mengangkat barang berat, itu mungkin nanti dengan istirahat hilang sendiri. Jadi seringkali rasa nyeri dada pada wanita itu gejalanya mungkin sebenarnya mirip sama yang dengan laki-laki, tapi intensitas nyerinya itu biasanya tidak seberat yang laki-laki yang dirasakan gitu. Oh gitu ya dok. Lebih terabaikan dengan kesibukan kali ya dok ya? Lebih terabaikan dengan, karena memang pada dasarnya secara statistik lebih tahan nyeri dibandingkan dengan pria kayak gitu. Jadi makanya kalau wanita itu merasa nyeri dada itu memang jadi gini, secara statistik pada dasarnya nyeri dada itu yang paling kita takutkan itu adalah sakit jantung koroner atau adanya penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Nah, penyumbatan pembuluh darah jantung itu memang lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan dengan wanita. Tapi itu sudah memang naturally seperti itu gitu. Jadi memang kalau memang sekarang seorang wanita sampai ada chest pain, sampai ada nyeri dada yang diakibatkan karena penyumbatan, itu memang gejalanya pada fase-fase awal biasanya tidak seberat laki-laki gitu, karena mungkin pada dasarnya endurance-nya lebih kuat gitu. Jadi dia lebih tahan terhadap pain, lebih terhadap nyeri. Jadi memang sering terabaikan begitu. Dan tahu-tahu ternyata sudah berat, penyumbatan sudah banyak, sudah besar, sumbatan sudah banyak, baru ternyata ketahuan bahwa wanita ini punya gejala sakit jantung. Seperti itu. Dokter, berarti gejala apa yang paling sering? Semoga, tapi maksudnya gejalanya itu yang harus kita benar-benar amati gitu. Oke, jadi begini, kalau pada perempuan itu perempuan tuh punya hormon estrogen namanya. Jadi memang itu kadarnya lebih tinggi daripada laki-laki. Pada usia produktif sampai usia 50 tahun itu perempuan tuh biasanya jarang terkena sakit jantung koroner. Kalau misalnya di atas 55 tahun atau di atas 50 tahun ketika kadar estrogen ini turun, baru dia bisa menderita sakit jantung koroner. Tapi bukan berarti perempuan usia muda tidak sakit jantung koroner gitu ya, bisa-bisa saja. Tapi biasanya perempuan kalau ada riwayat sakit jantung koroner, biasanya dia itu ada namanya komorbid, adanya penyakit penyerta yang sudah dirasakan atau sudah diderita sejak lama.
dan menimbulkan komplikasinya ke sakit jantung koroner. Biasanya yang komorbid yang paling sering itu adalah penyakit kencing manis gitu. Jadi penyakit kencing manis itu adalah penyakit yang komplikasinya itu bisa lari ke pembuluh darah. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita usia 40 tahun kemudian dia punya riwayat diabetes dari usia muda, biasanya itu tidak menunggu sampai usia 50 tahun sakit jantung koronernya itu bisa muncul, sehingga ya tentu saja komorbid atau ya sakit diabetes ini harus diatasi lebih dahulu, harus diberikan terapi yang tepat dan cukup dulu. Kemudian penyakit kalau memang sampai timbul komplikasi sakit jantung koroner, ya tentunya kita ada tahap-tahapnya ya untuk mengatasinya, bisa dengan obat ataupun kita bisa melakukan intervensi lebih lanjut, baik kateterisasi jantung, operasi bypass dan sebagainya begitu. Ya ampun, ya. Dok, lah terus kalau misalnya itu kita merasa nyeri ya, tapi kita nggak ngerti nih nyerinya ini harus ditanggapi serius atau enggak. Kemudian minum obat pereda nyeri. Boleh nggak itu, Dok? Jadi sebenarnya gini, kalau kita ada chest pain ya atau nyeri dada pada ada nyeri pada daerah dada, itu kalau nyeri dada pada perempuan itu sebenarnya mirip dengan yang laki-laki. Jadi biasanya nyeri dada kalau karena sakit jantung koroner itu munculnya terutama bila beraktivitas. Jadi kalau misalnya beraktivitas makin berat, ya pasti intensitas yang dirasakan akan makin hebat begitu. Nah, kalau pada wanita misalnya dia ada mengeluh nyeri dada, tentunya ya kita harus tentukan terlebih dahulu. Ideal itu kita harus pasti dulu. Ini penyebabnya dari mana. Kalau memang ternyata dari misalnya habis angkat barang benda berat kemudian terasa kram, atau habis fitness atau olahraga terasa kram-kram, ya itu most likely memang dari otot gitu. Tapi kalau misalnya wanitanya sudah usia 50 tahun, kemudian dia punya riwayat misalnya orang tuanya ada yang sakit jantung juga, dia punya riwayat kolesterol darah tinggi ataupun kencing manis, kemudian menderita nyeri dada, itu sebaiknya segera dilakukan medical check up untuk menentukan nyeri dadanya ini apakah berasal dari sakit jantung koroner atau yang lainnya. Karena kadang-kadang mimicking gitu, jadi menipu gitu. Ternyata nyerinya itu di daerah dada, tidak terlalu hebat intensitas yang dirasakan oleh wanita ini. Dipikirnya cuma sakit mah, ternyata yang bermasalah adalah lambungnya. Dipikirnya sakit mah lambungnya, ternyata yang bermasalah adalah jantungnya. Jadi memang ya perlu dilakukan medical check up untuk menyingkirkan kelainan jantungnya terlebih dahulu, baru nanti kita cari yang lainnya seperti kelainan apa yang mengganggu begitu. Berarti kita nggak boleh ya, Dok ya, asal minum obat gitu ya, beli di pasaran gitu, karena khawatirnya justru itu arahnya ke jantung gitu ya, Dok, berbahaya gitu untuk jantung ya. Dan kalau misalnya yang sakit mah terus kita minum painkiller, itu malah kadang-kadang akan memperberat kondisi sakit mahnya. Sama orang sakit jantung dia minum painkiller yang beli sembarangan gitu misalnya, ya itu tidak akan mengobati jantungnya, malah mungkin akan bikin tambah lama penanganannya gitu. Jadi kalau misalnya seorang wanita sudah masuk ke usia 45 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, sebaiknya ya memang segera dilakukan medical check up untuk menentukan apakah ini adalah kelainan dari jantung atau bukan. Gitu ya, Dok. Nah, kalau pada wanita nih, Dok, nyeri dada itu kira-kira di area mana? Apakah di atas payudara atau di bawah atau di tengah, Dok? Ya, jadi memang kalau untuk bentuk nyerinya untuk daerahnya itu sebenarnya sama sih laki-laki dan perempuan. Jadi biasanya yang dirasakan itu seperti ditekan berat atau seperti diremas gitu dadanya. Jadi terasanya itu seperti ketat sekali di daerah dada, kemudian atau terasa seperti ditindih berat, dan biasanya itu menjalar. Jadi bisa ke dada sebelah kanan, bisa ke dada sebelah kiri, bisa ke bahu, bisa ke punggung, kadang-kadang ke ulu hati, sehingga ya makanya itu nyeri dadanya ini harus ditentukan ini dari mana, apakah dari jantung ataukah dari organ yang lain, dari lambung misalnya, seperti itu. Gitu ya. Berarti kalau misalnya nyeri dada itu tidak berasal dari area kiri, berarti itu pasti bukan jantung gitu? Itu hoax juga ya. Jadi tidak selalu seperti itu, karena kalau nyeri dada, kalau misalnya penyumbatannya belum terlalu hebat, itu memang daerahnya itu biasanya tidak terlalu luas, daerah yang merasakan nyeri tidak terlalu luas. Jadi kalau misalnya karena jantung itu biasanya jarang kita bisa menunjuk, saya sakitnya di sini, saya sakitnya di sini gitu. Nah, kalau kita bisa menunjuk itu biasanya ya bukan dari jantung kayak gitu. Tapi kalau dari jantung itu biasanya lebih ke satu area begitu, bisa dari daerah ulu hati, bisa di tengah-tengah, ataupun bisa sampai menjalar ke daerah punggung seperti itu. Dokter, kalau
Itu erat hubungannya dengan berat badan nggak sih, ngefek sih nggak? Oh sama iya itu, jelas. sama berat badan Jadi tuh? kalau misalnya berat badan kita tidak ideal, baik laki-laki atau perempuan, kita Ya. bisa nilai dari berat badan, kita bisa nilai dari lingkar pinggang, atau kalau misalnya kita bisa periksa kadar lemak dalam tubuh, misalnya yang lebih canggih ya, itu juga menjadi satu faktor risiko seseorang bisa terkena penyakit jantung koroner. Kalau pada perempuan dia obesitas ya, Ya. berat badannya dia berat, kemudian dia punya riwayat kencing manis, itu ya most likely biasanya yang terjadi berikutnya adalah terjadi komplikasi, salah satunya ya sakit jantung koroner gitu. Jadi betul orang yang berat badannya lebih berat itu punya faktor risiko yang lebih tinggi dibandingkan kalau orang yang berat badannya ideal. Tapi saya punya pengalaman sih, kalau kebetulan ini pasiennya perempuan, vegetarian gitu, berat badannya nggak berat tapi dia sakit jantung koroner karena dia punya riwayat diabetes sebelumnya ternyata kayak gitu. Jadi memang ya apa ya, nggak banyak, mungkin cuma 1 atau 2 kasus, tapi bukan berarti hal yang seperti ini bisa terjadi gitu. Jadi tapi memang lebih banyak, kalau lebih banyak sakit jantung koroner itu lebih banyak terjadi pada orang yang berat badannya berlebihan kayak gitu. Oke, baiklah. Itu. Nah dokter, kalau ini kebetulan perempuan ini tinggal sendiri, misalnya, atau sedang dalam kondisi sendiri di rumah, kemudian dia nyeri, pertolongan pertama yang bisa dia lakukan pada diri sendiri itu apa ya dok? Oke, jadi sebenarnya kalau penyebabnya betul itu adalah sakit jantung koroner, sebenarnya tidak banyak yang bisa kita lakukan kayak gitu. Jadi makanya mungkin untuk sobat-sobat Premier, saya sarankan di rumah, kalau Anda adalah seorang laki-laki di atas 40 tahun atau perempuan di atas 50 tahun, sebaiknya di rumah itu ada stok obat golongan nitrat gitu. Jadi itu adalah obat yang bisa kita taruh di bawah lidah kalau kita merasakan nyeri dada. Biasanya kalau kita minum obat nitrat, kita taruh di bawah lidah, itu adalah obat yang untuk meredakan nyeri pertama. Setelah kita merasa lebih baik, sebaiknya segera lari ke rumah sakit gitu, segera ke rumah sakit untuk ke IGD ya, untuk mendapatkan pertolongan pertama. Setidaknya kita lakukan rekaman jantung terlebih dahulu untuk menentukan apakah kondisi nyeri dadanya ini akibat sesuatu yang berbahaya atau tidak gitu. Tapi dari situ kita bisa tahu langkah berikutnya mau diapakan. Jadi sebaiknya kalau Anda seorang laki-laki atau Anda seorang perempuan di atas 50 tahun ya, kalau laki-laki di atas 40-45 tahun, kalau perempuan di atas 50 tahun, sebaiknya di rumah punya obat seperti golongan nitrat gitu. Jadi kalau sampai ada terasa nyeri dada yang hebat, sampai berkeringat dingin, kemudian tidak hilang dengan istirahat, itu sebaiknya obat itu diminum, ditaruh di bawah lidah seperti itu. Nah, gitu. Kalau dokter tadi bilang tidak hilang dengan kondisi, kalau kita misalnya sudah istirahat tapi nggak hilang, itu dihitungnya durasinya berapa lama dokter? Jadi biasanya intensitas nyerinya itu kurang lebih 15-20 menit. Jadi kalau kita istirahat atau duduk diam dalam waktu 15-20 menit, intensitas nyerinya tidak berkurang, hati-hati, kemungkinan besar itu adalah gejala sakit jantung koroner. Jadi memang sebaiknya segera datang ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oh gitu ya dok ya. Nah, dokter, itu kalau misalnya seseorang ini sudah mulai merasakan nyeri, kemudian sesuai dengan yang dokter bilang tadi 20 menit nggak hilang-hilang, terus dia ke konsultasi ke dokter gitu, ke IGDK, atau pemeriksaannya ada berapa yang harus diperiksa tuh? Step-stepnya itu apa aja ya dok? Sebenarnya kalau dari step-stepnya sih rutin ya. Kalau misalnya kita datang ke IGD, itu biasanya yang dilakukan evaluasi itu adalah pemeriksaan rekam jantung. Kayak tadi saya bilang, rekam jantung itu adalah pemeriksaan untuk menilai keadaan kelistrikan daripada jantung. Nah, kalau memang betul ada penyumbatan yang signifikan gitu ya, itu biasanya akan memberikan sign pada pemeriksaan rekaman jantung tersebut gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan laboratorium. Kita bisa periksa namanya enzim jantung gitu, itu untuk menentukan apakah saat ini yang kejadiannya ini sifatnya berbahaya atau tidak begitu. Jadi paling tidak 2 ini kita lakukan. Kalau misalnya ini masih belum memberikan data yang cukup, biasanya dokter kardiologisnya, dokter jantungnya akan meminta pemeriksaan tambahan. Biasanya yang diminta adalah USG jantung atau echo, atau misalnya kalau misalnya di Premier kita bisa melakukan CT scan jantung, atau kalau misalnya tidak, masih data yang masih kurang, kita bisa melakukan pemeriksaan yang sifatnya lebih invasif seperti kateterisasi jantung untuk menentukan saat ini apakah serangan jantung, apakah ada penyumbatan pada pembuluh darah jantung atau tidak, seperti itu. Oh gitu ya dok ya. Dokter, kalau misalnya kita berobat tuh ya, itu yang membuat orang suka mikir-mikir mau berobat ke dokter jantung itu karena rumornya, tapi saya nggak ngerti nih bener nggak nih,
nggak bisa berhenti dari obat, bener nggak sih dok? Nah, nggak selalu. Oh, nggak selalu ya? Saya bukan aliran yang bilang kalau minum obat jantung itu harus untuk seumur hidup, itu enggak. Jadi gitu. kalau kita memberikan obat jantung ya, obat darah tinggi, obat kolesterol, itu kita harus menghitung terlebih dahulu faktor risiko daripada pasien ini. Jadi misalnya gini, kalau dia seorang wanita masih umur 20 tahun, pemeriksaan rekam jantung aman, foto ronsen bagus, lab baik, USG jantung bagus, dia datang dengan misalnya mau operasi begitu, kemudian ada kemudian pada saat mau operasi tekanan darahnya naik karena senewan menunggu operasi, pada saat itu mungkin kita akan kasih obat tensi untuk menurunkan tensinya supaya operasinya berlangsung. Tapi kalau selesai operasi lancar, nggak ada apa-apa, dia tidak punya faktor risiko apa-apa, kalau saya akan stop obatnya, obat tekanan darah tingginya. Jadi obat jantung itu tidak selalu akan kita berikan, kita harus menilai apakah pasien ini punya faktor risiko atau tidak. Misalnya, lain cerita, kalau misalnya sekarang usianya sudah 70 tahun, dia pernah punya riwayat darah tinggi, pada pemeriksaan USG jantung misalnya, ekonya ternyata fungsinya masih bagus, tapi mulai ada tampak penebalan otot jantung begitu. Nah, kalau sudah ada mulai gangguan pada organ, biasanya itu yang kita sarankan untuk obatnya kita lanjutkan seumur hidup. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak punya faktor risiko, dia tidak ada komplikasi yang apapun itu gitu pada lab, pada pemeriksaan eko, pada pemeriksaan foto ronsen, ya tentunya kita tidak perlu melanjutkan obat-obatannya. Gitu ya dok. Ya. Berarti itu obat itu sebenarnya berhenti atau enggak itu ya karena ada teman-teman penyakitnya itu ya dok ya, ada darah tinggi kah, ada diabetes kah gitu. Itu yang membuat obat jadi lama dikonsumsi ya dok. Yang jadi harus dikonsumsi untuk seterusnya, ya kayak tadi diabetes misalnya, ada orang riwayat nyeri dada, ternyata dia punya diabetes, ya tentu saja obat-obat untuk jantungnya perlu kita lanjutkan gitu. Jadi kecuali dia nggak ada diabetes seperti itu. Iya. Aduh dokter, agak mengerikan sebenarnya ya dok ya. Maksudnya itu kalau sudah urusan nyeri kita nggak bisa main-main dong ya dok ya. Kita harus waspada apakah itu memang harus kita tindak lanjuti atau itu cuma sekedar otot biasa, tetapi apapun memang tetap harus sebaiknya dikonsulkan ke dokter ya. Yang penting lagi itu yang sering terlupakan itu adalah medical check up. Jadi kalau pada perempuan usia di atas 50 tahun itu sebaiknya sudah mulai rutin melakukan medical check up. Jadi medical check up yang bisa kita lakukan paling enggak kita bisa cek lab, kita bisa cek kolesterol, gula darah, asam urat dan sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan foto ronsen, rekam jantung, kalau perlu kita lakukan minimal treadmill gitu untuk menentukan apakah pasien ini punya resiko sakit jantung koroner atau tidak, yang paling tidak kita lakukan 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali ya? Iya. Oke, baik dokter. Gitu. Aduh, sahabat Premier, jangan pernah meremehkan ya. Kalau misalnya kita lagi ada nyeri-nyeri jantung, nyeri-nyeri dada gitu, jangan diremehin. Jadi mendingan kita langsung konsul saja. Ya daripada kita datang udah telat gitu ya, udah kasep, udah parah gitu, ternyata udah macam-macam yang harus dilakukan pemeriksaannya dok ya. Mendingan dari awal deh kita periksakan. Apapun itulah, kalau misalnya capek dikit nggak hilang, 20 menit nggak hilang gitu ya dok ya, mendingan langsung ke Rumah Sakit Premier. Dokter, saya jadi lupa mau nanya, dokter ada di Rumah Sakit Premier tuh hari apa aja? Iya, jadi kalau saya di Rumah Sakit Premier, saya prakteknya itu Selasa dan Kamis. Jam 5 sore. Kalau hari Sabtu jam 12 siang. Hari Sabtu jam 12 siang. Kepengen gak sih kalian konsul ke dokter yang satu ini, yang ramah dan smiley ini? Baik sahabat Premier, jangan lupa untuk tetap mengikuti podcast kami di Rumah Sakit Premier Surabaya. Ikuti juga YouTube dan IG kami Rumah Sakit Premier Surabaya tanpa spasi. RS Premier Surabaya tanpa spasi. Saya suka belepotan kalau ngomong kayak gini nih. Baik, terima kasih sudah mengikuti podcast kami. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dari saya Airin Tomaswa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.